Ayo cepetan, lama banget deh. Iya sebentar. Capek tau nggak? Inilah cerita pasangan muda Komarudin alias Komeng beserta istrinya Desi Ratna. Sejak menikah, mereka masih hidup berpindah-pindah mengontrak rumah. Ya ampun. Rumahnya lumayan luas, Aku seneng banget loh, Alhamdulillah kalau kamu suka. Kamu tahu nggak kenapa A milih rumah di sini? Kenapa? Ya supaya dekat sama kantor sayang. Oh, Tapi suka kan? aku suka banget. Ini sekarang rumah kamu sayang. Ya udah kita rapi-rapi yuk, Oh iya. Tuh kamarnya tuh. Ini ya? Iya. Ayo, cepetan, nanti terlambat loh, Seperti ibu rumah tangga lainnya, tugas Desi Ratna mengurus rumah serta melayani suaminya. Sedangkan Komeng mencari nafkah, ia bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik manufaktur komponen otomotif dekat rumah kontrakan mereka. Iya. Wah rapi banget sayang. Ini baju seragamnya AA, langsung AA pakai aja. Takut AA terlambat loh, Kasih Cepetan. banyak ya sayang ya. Udah rapi lagi. Yaudah aku tinggal ke dapur ya. Seiring waktu berjalan, kehidupan pernikahan mereka semakin mapan. Suasana baru, rumah baru, ya semangat baru. Andai aja aku punya TV, pasti aku nggak akan bosen di rumah. Namun kebutuhan pun bertambah. Perlahan surutlah bahagia sebab hati Desi mulai susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bentar ya, aku lagi masak. Mau makan enak nih. Pas banget lagi lapar. Langsung aja. Ampun kayaknya. Sayang, kamu masak apaan sih? Harum banget loh. Jadi lapar banget nih. Aku masak yang ada aja, Ya udah, AA tunggu sebentar ya. Bentar lagi masak tuh ini. Iya sayang, buruan ya. Lapar. Setelah sekian lama, Desi memutuskan untuk membeli perabotan yang diinginkannya. Namun sebelumnya, persetujuan suami menjadi syarat utama. Untuk itu, dengan cerdiknya, Desi membuat masakan kesukaan suami sebelum meminta. Mana sendok. Langsung dicobain sayang. Sini. Pas banget sayang lagi lapar-lapar ini. Ya, aku ambilin nasinya dulu. Yaudah. Nih. Lagi gak? Ya udah boleh. Segini? Udah cukup? Udah sayang, nanti kan bisa tambah lagi. Itu dikit loh. Sini. Aku makan juga deh.
Sayang, kamu tahu nggak? Makanan ini bener-bener enak banget sayang. Suka. Jatuh cinta deh. Ya udah kalau enak, AA habisin aja semuanya. Besok nih, ada yang masakin AA yang lebih enak lagi buat AA. Bentar. Biasanya kalau ngomong kayak gitu, pasti ada maunya. Mau beli perabotan lagi? Iya AA. Aduh sayang. Uang dari mana sayang? Kamu tahu sendiri kan gaji satpam itu seberapa? Gak cukup lah sayang. Aku tuh malu tau bolak-balik pinjam sama tetangga. Kan nggak ngalamin. Oke. Terus tuh harus kayak gimana? Ya kan bisa kredit jadi pembayarannya juga lebih ringan. Kredit lagi sayang. Aduh sayang, kalau kredit bayarnya juga kayak gimana caranya? Kan aku punya gaji, bayarnya per bulan. Ya, kan aku pengen tahu punya ini, punya itu. Pusing apa? Ya. Ntar lah dipikirin lagi. Permisi, Assalamualaikum. Oleh karena Desi terus meminta, akhirnya ia mendapatkan yang diinginkannya. Permisi Bu, Dari mana Pak? dari toko furniture mau nganterin sofa, TV sama kipas angin. Bu. Oh, iya. Dibawa masuk aja Pak. Sejumlah perabotan rumah satu persatu dibelinya. Sehingga pada akhirnya besarnya cicilan mulai menggerogoti ekonomi keluarga. Oh iya, ya udah. Pertengkaran terus terjadi. Komeng murka oleh ulah Desi. Lihat, apa yang sudah kamu perbuat? Hutang kita sekarang semakin menumpuk, tahu nggak? Gimana kita bayar semuanya? Hah? Maafin aku ya. Aku hilang Pak. Lalu bagaimana kita bayar semua ini? Air mata kamu itu nggak bakalan cukup untuk bayar semua ini. Apalagi gaji aku cuma seorang satpam, sayang. Maafin aku Aku hilang Pak. Udah, daripada begini, kita kembalikan saja semua barang di sini ya. Enggak, jangan Setelah menyadari bahwa usahanya sia-sia, Komeng mencari jalan keluar agar istrinya bisa terlepas dari masalah. Baik. Daripada kamu kehilangan semua barang-barang kamu di sini, lebih baik menjadi perampok saja. Apa? Dan kamu harus ikut. Harus! Jadi perampok Tapi oke, siapa takut? Punya ide. Tugas kamu hanya menjadi umpan buat korban. Kamu jadi teman kencan dia. Dengan menggunakan jarinya, Komeng memeriksa satu persatu nama di daftar kontak di ponselnya. Lantas nama Deston Sidabutar memikat perhatiannya, yakni sahabat lama Komeng di bangku SMA. Halo Deston. Oi, dengan siapa ini? Sombong banget kamu.
Ini aku, Komeng, teman SMA-mu dulu. Ingat gak? Ah, yang benar kau. Ini kau, Meng. Iya, ini aku. Deston, kamu masih di bengkel? Ah, masih lah aku. Masih di bengkel ini. Wah, masih bengkel ya. Kapan nih kita ketemuan? Biar nanti aku traktir minum. Mau nggak? Ah, boleh lah. Kalau minum-minum, asal kau yang traktir aku mau lah. Serius lah. Tapi kalau kamunya juga serius. Deston. Nanti aku bakal kenalin kamu dengan temanku. Janda. Mau nggak? Ah, kalau kau memaksa, baiklah. Tapi kapan ya? Bagaimana kalau kau mengajakku minum minggu depan, gimana? Minggu depan? Ya, Serius ya? Minggu depan ya? Janji ya? ah, oke lah. Oke, berarti minggu depan kita ketemuan dan minum bareng. Oke, siap kawan. Oke. Gampang banget kau di sekarang. Rabu malam tibalah waktu pertemuan. Sesuai perkataan, Desi konsekuen memainkan peran umpan sebagai teman kencan. Sementara Komeng sang suami menjadi dalang skenario perampokan. Pergi dulu ya. Mau beli minuman. Ya, Kamu harus lakukan itu semua. Kalau memang kamu ingin mempertahankan semua perabotan kamu. ya, ya. Tugas kamu sangat sederhana. Cukup goda dia. Dan selanjutnya, serahkan pada A. Iya, Ngerti? Ibarat peribahasa anjak layu di anggur mati. Desi sudah berketetapan hati untuk menunaikan janji apapun resikonya nanti. Apa? Oke. Kempes ya? Setibanya Komeng dan Deston di rumah, Desi langsung merasa gugup dan canggung pula. Deston, ini temanku Desi. Des, ini Deston. Hai. Deston. Jangan diam aja bro. Gimana bro? Jadi kaku dia. Oh ya, dulu ya. Waktu SMA ya, waktu zaman SMA. Deston ini rambutnya gondrong. Siapa sih yang gak kenal sama Deston? Semua anak-anak itu pasti kenal sama dia. Preman, ya nggak? Tapi yang lucunya ya, yang gak berubah sampai sekarang itu paling takut sama yang namanya wanita. Kaku kayak gini gak berubah. Kenapa sih kan? Biasalah itu. Kau malu saja kau. Ngobrol. Dia itu lucuku dia. Aku yang melindungi dia kalau tawuran itu. Sudah punya pacar, Dek. Habis mungkin.
Stan, kau udah bosan nggak? Nggak, kalau misalkan bosan, kita keluar aja. Ya, boleh lah. Tapi kau ada ide, Meng? Ya udah kita keluar aja, kita cari tempat asik. Kan kalau tempatnya asik kan kita bisa lanjut lagi minum. Atau terserah. Gimana? Ya sudah terserah kalau gitu. Kau kan bosnya. Tapi kita bertiga ini. Iya bertiga. Boncengan. Oke. Terserah kau saja. Aku siap-siap. Ya. Udah perlu ambil pisau. Des, gimana? Meng, ayolah Meng. Iya sebentar. Lama kali kau. Ya lagi itu ngambil minum. Yuk. Selesai berkeliling berboncengan tiga, Komeng membawa Deston ke area irigasi Kampung Ciherang di Desa Karangbahagia. Di lokasi inilah Deston Sidaputar kembali dicikoki minuman keras oleh Komeng dan istrinya Desi Ratna. Ya bro, saatnya kita happy. Nih, orderan lu mantep kan? Dengan segala cara, Komeng dan Desi membuat Deston betah. Sementara Desi terus merayu dan menggoda. Suaminya Komeng bolak-balik membeli minuman keras tambahan 3 kali ketiga. Tanpa rasa curiga, Deston menikmati segala suguhan Komeng padanya yang dianggapnya murni kebaikan antar sahabat semata. Ton, kalian duduk situ kan basah tuh. Bawa jas hujan nggak di motor? Ada di rumah, ada di jok motor. Jok, Iya. Ayo ambil cepetan jas hujannya. mati malam ini bro. Oke bro. Nah, tuh. Hei, bro. Nih, Pakai jas hujan. duduklah. Biar tambah asik. Duduk. Lewat tengah malam, kondisi Deston mabuk berat oleh karena minuman. Sehingga Komeng melihat kesempatan. Lantas Desi lekas meninggalkan lokasi secara spontan. Sebentar ya, mau ke atas. Bentar. Hei, oh, mana sih? Santai bro. Happy. Minum lagi bro. Happy bro. Setelah Desi pergi, Komeng menuntaskan aksi.
Kemudian Komeng dan Desi Ratna bebas melenggang pulang ke rumah dengan sejumlah harta benda korban yang dirampasnya. Semua sudah beres deh. Sudah habisin si Deston. Apa, A? Lu gimana dong, A? Aku jadi takut nih, A. Terus gimana dong ini, A? Ya mau gimana lagi? Itu terpaksa. Udah. Mau mandi. A? A? Terkejutlah Desi Ratna usai mendengar pengakuan suaminya yang disampaikan dengan begitu tenang seperti penjahat ulung saja. Ironisnya, peristiwa berlangsung tanpa ada saksi mata. Jasad Deston Sidaputar pun tanpa identitas pula. Pasca peristiwa, Desi Ratna tidak lagi seperti biasanya. Begitu pula penilaian Desi terhadap suaminya. Namun sebaliknya, Komeng bisa kembali beraktivitas sedia kala. Setelah menutupi tunggakan cicilan, lantas Komeng berniat memakai sepeda motor korban. Agar tidak terlacak kemudian, sepeda motor pun disamarkan. Sementara pada hari Rabu sekira pukul 6:30 pagi, sosok jenazah Deston Sidaputar terdampar di pinggir kali, menggemparkan warga sekitar lokasi. Tim gabungan polisi di bawah koordinasi Polda Metro Jaya mengantongi identitas korban Deston Sidaputar namanya. Menurut hasil visum jenazah korban, penyebab kematiannya disebabkan kekerasan tajam yang memotong hati, paru, dan limpa korban. Menyebabkan pendarahan hebat yang mengakibatkan kematian. Singkat cerita, polisi mengendus keterlibatan Komeng dan istrinya berkat keterangan saksi serta pihak keluarga. Terlebih lagi, polisi semakin curiga ketika Komeng terlihat mengendarai sepeda motor saat pulang pergi kerja yang diduga milik Deston Sidaputar walau kondisinya sudah berbeda warna. Tak butuh waktu lama, tim buru sergap bergerak mengamankan si terduga tersangka. Komeng dan istrinya, Desi Ratna, ditangkap pada waktu bersamaan di dua tempat berbeda dengan pertimbangan terukur sebelumnya. Hei, apa nih? Kamu Komarudin alias Komeng kan? Ya, ada apa, Pak? Ikut kami ke Polres. Ada apa nih? Saya nggak ada salah apa-apa, Pak. Ini motor Deston Sidaputar kan? Bukan. Ini Jangan bohong kamu. ini motor saya, Pak. Saya yang beli hasil. Jangan bohong. Jangan bohong. Bawa dia. Pak. Yuk, bawa. Status Komarudin bin Markham alias Komeng ditetapkan sebagai tersangka utama yang disangka telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Si A nggak pulang-pulang. Jam segini tapi A kok belum pulang-pulang sih? Sementara di tempat terpisah, tim buru sergap juga menangkap Desi Ratna yang diduga kuat turut terlibat dalam aksi pembunuhan berencana. Sehingga polisi menetapkan statusnya tersangka pula dengan ancaman hukuman pidana minimal 20 tahun penjara. Bisa Bu,
Apa betul Ibu dengan Ibu Desi Ratna? Iya betul Pak, saya sendiri. Bapak sama Ibu ini siapa? Kami dari kepolisian, Bu. Kepolisian? Terus kenapa ke sini? Silakan ikut kami ke kantor. Nanti jelaskan aja di kantor. Tunggu dulu, Bu. Nanti dijelaskan aja di kantor, Bu. Pasangan suami istri, Komeng dan Desi, kompak mendekam di dalam jeruji. Di Pengadilan Negeri Bekasi, duduk di kursi terdakwa, Sajoli dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Komarudin bin Markham alias Komeng dijatuhi hukuman pidana seumur hidup di penjara. Sementara terdakwa kedua, Desi Ratna, diganjar hukuman 20 tahun penjara. Pada tahun 2019 usaha terakhir kali, Komeng mengajukan permohonan gerasi. Walhasil gagal mendapat gerasi.